Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Aditama Putri, dosen kebidanan Universitas Muhammadiyah Gresik, akan melakukan seminar hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Determinan dan Efek Biopsikososial Kecanduan Smartphone pada Anak Prasekolah di Indonesia. Baiklah, pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Gresik yang telah mendanai penelitian ini hingga selesai. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik yang telah memberikan dukungan penuh kepada kami dosen Universitas Muhammadiyah Gresik dalam melakukan Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga Universitas Muhammadiyah Gresik semakin maju dan jaya. Baik, penelitian kami dilakukan pada tahun 2020. Namun, tidak hanya dosen dari Universitas Muhammadiyah Gresik yang bergabung dalam penelitian ini. Ada dosen-dosen dari luar kampus Universitas Muhammadiyah Gresik yang menjadi peneliti dalam penelitian ini. Saya pribadi kemudian mengucapkan juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah ikut bergabung dalam penelitian ini. Saya Lydia Aditama Putri, dosen Universitas Muhammadiyah Gresik sebagai ketua peneliti, kemudian anggotanya adalah Bu Munisa, SST MPH dari Universitas Muhammadiyah Gresik, kemudian Budiana Farika Hanum dari dosen Universitas Muhammadiyah Gresik, dan juga kepada mahasiswa saya Hilda Indriani dan juga Rani Rosita, terima kasih juga telah bergabung dalam penelitian kami, dan juga ada Nurun Nikmah dari Mudia Husada Madura, kemudian ada Bu Ika Yulianti, dosen dari Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan, kemudian ada Bu Rafiah, dosen Stikes Gria Husada Sumbawa, kemudian ada Bu Herlia Sumardana Sution dari dosen Universitas Haji Sumatera Utara, dan terakhir adalah Ibu Rizky Maharja, dosen Akademi Hiperkes Makassar. Baiklah, mari kita mulai. Jadi apa sih sebenarnya yang melatar belakangi kami untuk melakukan penelitian ini? Anak-anak kita yang lahir di atas tahun 2010 merupakan generasi alfa, di mana mereka ini sangat dekat dengan kecanggihan teknologi dan informasi. Anak-anak pada generasi alfa ini memang mereka telah akrab dengan adanya smartphone dan internet, sehingga mereka cenderung menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, bahkan meskipun usia mereka masih sangat dini. Nah, kita nggak bisa menampik bahwa adanya smartphone dan internet ini memang menawarkan berbagai macam kemudahan. Bahkan para orang tua sekarang menggunakan smartphone sebagai sarana belajar anak. Akan tetapi seperti buah simalakama, jadi di balik kecanggihan dan kemudahan dalam mengakses teknologi dan informasi melalui smartphone, ada bahaya yang mengintai para anak di generasi alfa. Anak-anak di generasi alfa ini kemungkinan menjadi kecanduan untuk memakai smartphone terus-menerus menjadi lebih besar. Karena apa? Karena anak usia prasekolah yaitu usia 3-6 tahun umumnya sangat tertarik pada gambar yang bergerak dan bersuara seperti yang ditampilkan pada smartphone. Nah, kecanduan smartphone sendiri didefinisikan sebagai fenomena yang berkaitan dengan tidak terkontrolnya penggunaan smartphone. Orang dengan masalah ini bisa mengalami masalah sosial, psikologis, dan masalah kesehatan. Pada tahun 2018 saja ada sebesar 64,8% penduduk Indonesia yang berusia 5 tahun ke atas telah menggunakan smartphone. Jadi bisa dibayangkan bahwa anak-anak di usia dini sudah sangat akrab dan sering sekali menggunakan smartphone. Sayangnya belum ada survei tentang presentasi jumlah kecanduan smartphone di Indonesia, baik pada orang dewasa, pada remaja, maupun pada anak. Padahal sebenarnya fenomena anak kecanduan smartphone itu mulai meningkat dalam 3 tahun terakhir. Data yang kami dapatkan dari Kominfo Indonesia pada tahun 2018
menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Anak telah menangani 17 kasus kecanduan smartphone pada anak pada tahun 2003. Kemudian Komisi Nasional Perlindungan Anak juga telah menangani 42 kasus anak yang kecanduan smartphone. Nah, bagaimana sih metode kami dalam melakukan penelitian ini? Sebelum penelitian dilakukan, kami sudah mendapatkan izin dari Komite Etik Stikes Mudia Husada dengan nomor 536 garing Kepka garing Stikes strip NAHM garing EC garing 2 garing 2020. Nah, kami melakukan penelitian ini dengan menggunakan desain analitik observasional dengan pendekatan cross-seksional. Kemudian sampelnya kami pilih secara accidental sampling, yaitu siapa saja, yaitu ibu hamil yang memiliki anak usia 3 sampai 6 tahun dan sebanyak 1.392 ibu telah menjadi responden dalam penelitian kami. Kami mengambil data penelitian melalui kuesioner yang disebarkan secara online di beberapa kota besar di Indonesia, yaitu Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Indonesia bagian timur. Kuesioner kami disebarkan mulai bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2020, dan sebelum mengisi kuesioner, responden telah diberikan pernyataan informed consent apakah dia bersedia atau tidak bersedia menjadi responden dalam penelitian kami. Kemudian, bagaimana data kami yang sebanyak 1.392 responden itu dianalisis? Baik, jadi data tentang karakteristik responden dijelaskan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Kemudian, risiko kecanduan smartphone pada anak prasekolah dianalisis dengan bivariate menggunakan chi-square dengan bantuan aplikasi IBM SPSS 22 with confidence interval atau CI 95% dan dianalisis juga dengan multivariat menggunakan PET analisis atau analisis jalur dengan bantuan aplikasi IBM Stata 13. Kemudian analisis efek biopsikososial terhadap kecanduan smartphone dianalisis dengan menggunakan chi-square dengan bantuan aplikasi IBM SPSS 22 with confidence interval atau CI 95%. Nah, variabel independen dan dependen dari penelitian kami kemudian dilakukan analisis bivariat dengan menggunakan chi-square dan didapatkan hasil seperti yang tertera pada tabel 4. Jadi, dari seluruh variabel independen mulai dari usia ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, kontrol orang tua, kepemilikan smartphone pribadi, peraturan keluarga, dan peraturan sekolah, semuanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap risiko kecanduan smartphone pada anak prasekolah. Bisa dilihat dari nilai P di sini yang semuanya kurang dari atau sama dengan 0,05. Setelah itu kami melakukan uji analisis dengan menggunakan analisis jalur atau PET analisis. Apa yang membedakan ini dengan uji analisis lain? Jadi, uji analisis jalur ini merupakan uji yang bisa melihat baik itu pengaruh secara langsung dan juga analisis sekaligus dengan pengaruh tidak langsung terhadap risiko kecanduan smartphone pribadi pada anak. Hasil dari PET analisis itu digambarkan seperti pada gambar 1 berikut ini dan kemudian diinterpretasikan sebagai berikut. Jadi dari gambar PET analisis tadi kemudian diinterpretasikan ke dalam tabel analisis jalur ini. Jadi bisa dilihat dari tabel ini bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh terhadap variabel dependen, di mana bisa dilihat dari nilai P-nya bahwa semua variabel memiliki nilai P yang signifikan, yaitu kurang dari 0,05. Kemudian, manakah yang variabel berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap risiko kecanduan smartphone?
Jadi bisa diinterpretasikan seperti ini. Variabel kepemilikan smartphone pribadi anak, kontrol orang tua, pekerjaan ibu, dan usia ibu berpengaruh langsung terhadap risiko kecanduan smartphone pada anak prasekolah. Sedangkan peraturan keluarga memiliki pengaruh tidak langsung terhadap risiko kecanduan smartphone pada anak melalui variabel smartphone pribadi. Kemudian, variabel peraturan keluarga memiliki pengaruh tidak langsung terhadap risiko kecanduan smartphone melalui kontrol orang tua. Kemudian, kepemilikan smartphone pribadi anak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap risiko kecanduan smartphone melalui kontrol orang tua. Dan pendidikan ibu memiliki pengaruh tidak langsung terhadap risiko kecanduan smartphone melalui pekerjaan ibu. Kita akan bahas ini satu persatu. Baiklah, yang pertama adalah tentang pengaruh usia ibu terhadap risiko kecanduan smartphone pada anak. Jadi, dari hasil penelitian, didapatkan bahwa ibu yang berusia muda atau kurang dari 35 tahun memiliki resiko 2,12 kali lebih besar untuk memiliki anak dengan kecanduan smartphone dibandingkan dengan ibu yang berusia lebih tua. Dan berdasarkan hasil analisis jalur dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada pengaruh langsung usia ibu terhadap kecanduan smartphone pada anak. Mengapa demikian? Karena hal ini mungkin terjadi sebab ibu yang memiliki usia lebih muda cenderung lebih sering menggunakan smartphone dalam kehidupan sehari-hari daripada ibu yang berusia lebih tua. Ibu yang lebih muda ini umumnya lebih familiar dengan penggunaan smartphone sebagai bagian dari norma sosial mereka. Sehingga hal ini yang mungkin menjadi penyebab anak cenderung menjadi kecanduan terhadap smartphone. Anak sering melihat ibu menggunakan smartphone. Nah, kita tahu bahwa orang tua adalah role model bagi anak, khususnya ibu ya. Jadi penggunaan smartphone yang berlebihan pada ibu akan menyebabkan anak menjadi lebih sering berisiko mengalami kecanduan smartphone. Kemudian yang kedua adalah pengaruh tingkat pendidikan ibu terhadap kecanduan smartphone pada anak prasekolah. Jadi hasil analisis jalur dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh tidak langsung ya pendidikan ibu terhadap kecanduan smartphone pada anak melalui pekerjaan ibu. Jadi semakin rendah tingkat pendidikan ibu, maka semakin rendah kesempatan ibu untuk mendapatkan pekerjaan. Ibu yang tidak bekerja atau hanya menjadi ibu rumah tangga tentu memiliki intensitas yang lebih sering bersama anak, sehingga anak lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk meminjam smartphone ibu atau menggunakan internet melalui hotspot WiFi portable dari smartphone ibu. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu faktor meningkatnya resiko anak kecanduan smartphone. Kemudian, ibu yang memiliki pendidikan rendah memiliki resiko 1,43 kali lebih besar dalam mengalami kejadian kecanduan smartphone pada anak. Mengapa demikian? Karena ibu yang memiliki pendidikan rendah umumnya juga memiliki pengetahuan yang kurang terhadap bahaya penggunaan smartphone pada anak usia prasekolah. Sehingga ibu cenderung kurang dalam mengontrol pola penggunaan smartphone pada anak. Kemudian ibu juga dengan pendidikan rendah cenderung tidak mengerti tentang bagaimana cara menerapkan teknik mediasi dalam pembatasan penggunaan smartphone pada anak. Yang ketiga adalah pengaruh pekerjaan ibu terhadap kecanduan smartphone pada anak. Jadi, hasil analisis jalur pada penelitian ini menunjukkan bahwa pekerjaan ibu berpengaruh secara langsung terhadap kecanduan smartphone pada anak. Pengaruh ini bersifat positif dan secara statistik signifikan. Ibu yang tidak bekerja atau menjadi ibu rumah tangga memiliki kemungkinan 1,69 kali lebih besar untuk memiliki anak dengan kecanduan smartphone dibandingkan dengan ibu yang bekerja. Alasan yang dikemukakan adalah ibu yang hanya menjadi ibu rumah tangga lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak di rumah sehingga anak memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menggunakan smartphone. Selain itu,
Terkadang banyaknya pekerjaan rumah tangga bisa menjadi faktor pemicu penggunaan smartphone yang sering pada anak. Sebab ini nih, ibu sering cenderung memberikan smartphone pada anak agar anak tidak rewel atau memberikan smartphone ketika ibu ingin melakukan pekerjaan rumah tangga tanpa gangguan dari anak. Selanjutnya, pengaruh kontrol orang tua yang berpengaruh langsung terhadap kecanduan smartphone pada anak. Nah, ibu dengan kontrol yang lemah terhadap aktivitas penggunaan smartphone pada anak di rumah meningkatkan resiko 1,93 kali lebih besar dapat menyebabkan terjadinya kecanduan smartphone pada anak dibandingkan dengan ibu yang memiliki kontrol yang tinggi terhadap penggunaan smartphone. Ibu dengan kontrol yang lemah, yaitu yang seringkali tidak mendampingi anaknya ketika bermain smartphone, kemudian membiarkan anaknya bermain smartphone dalam intensitas yang sering dan durasi yang lama, kemudian juga memberikan smartphone ketika anak tantrum. Nah, alasan yang paling sering adalah ibu memberikan smartphone pada anak ini agar biasanya supaya dia lebih leluasa melakukan pekerjaan rumah tangga. Atau sebaliknya, yaitu ibu memberikan smartphone agar bisa bersantai dan beristirahat dengan tenang tanpa diganggu oleh anak, karena anak akan fokus pada smartphone-nya. Nah, ibu dengan kontrol yang lemah seperti ini dapat membuat anak menjadi berlama-lama menggunakan smartphone kapanpun mereka mau. Nah, penelitian ini menunjukkan hasil yang cukup mencengangkan, yaitu dari 1.392 responden yang mengumpulkan kuesioner, sebagian besar anak usia prasekolah bermain smartphone sehari sekali dalam waktu 1 hingga 2 jam. Jadi semakin sering dan panjang durasi anak bermain smartphone, maka akan semakin tinggi pula resiko anak untuk kecanduan smartphone. Nah, kita akan pembahasan yang kelima, yaitu kepemilikan smartphone pribadi anak terhadap kecanduan smartphone pada anak. Hasil analisis jalur dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan smartphone pribadi berpengaruh secara langsung terhadap kecanduan smartphone. Anak yang memiliki smartphone pribadi memiliki kemungkinan 1,69 kali lebih besar untuk mengalami kecanduan smartphone daripada anak yang tidak memiliki smartphone. Hal ini mungkin terjadi karena anak yang memiliki smartphone pribadi dapat membuat anak menjadi sangat leluasa untuk memainkan smartphone. Apalagi jika anak bisa menggunakan internet dengan smartphone pribadinya. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 58,9% anak dapat mengakses internet melalui smartphone pribadi dan atau melalui smartphone orang tua. Anak yang memiliki smartphone pribadi akan lebih sering menggunakan smartphone tanpa ada batasan. Pola penggunaan smartphone pada anak tersebut dapat menyebabkan tingginya resiko anak untuk kecanduan smartphone. Kemudian, kepemilikan smartphone pribadi juga berpengaruh secara tidak langsung terhadap kecanduan smartphone melalui kontrol orang tua. Hal ini terjadi karena kontrol orang tua terhadap anak menjadi semakin lemah jika anak memiliki smartphone pribadi, sebab anak jadi tidak perlu meminjam smartphone orang tua untuk berselancar menggunakan internet. Kita akan bahas variabel yang keenam, yaitu pengaruh peraturan keluarga terhadap kecanduan smartphone pada anak prasekolah. Jadi hasil analisis jalur pada penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan keluarga berpengaruh terhadap kecanduan smartphone pada anak melalui kontrol orang tua. Peraturan dalam keluarga mengenai penggunaan smartphone pada anak akan mempengaruhi kontrol orang tua dalam mengawasi anak menggunakan smartphone-nya. Anak yang terikat oleh peraturan keluarga di rumah tentang penggunaan smartphone sehari-hari cenderung akan lebih disiplin dalam penggunaan smartphone dengan memperhatikan aturan yang ada. Sedangkan orang tua dapat mengontrol penggunaan smartphone anak sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, hal ini dapat mengurangi risiko anak mengalami kecanduan terhadap smartphone mereka. Selanjutnya adalah pengaruh peraturan sekolah terhadap kecanduan smartphone pada anak prasekolah.
Jadi hasil analisis jalur dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh peraturan sekolah terhadap kecanduan smartphone secara tidak langsung melalui kepemilikan smartphone pribadi anak. Mengapa demikian? Karena sekolah sebagai tempat belajar anak memiliki pengaruh terhadap kepemilikan smartphone yang kemudian berpengaruh terhadap risiko kecanduan smartphone pada anak. Sekolah yang tidak memiliki peraturan larangan penggunaan smartphone di lingkungan sekolah dapat mendorong anak untuk meminta smartphone kepada orang tuanya karena sering melihat teman sebayanya memiliki smartphone dan membawanya ke sekolah. Sebaliknya, dengan adanya peraturan sekolah tentang larangan anak untuk membawa dan menggunakan smartphone di lingkungan sekolah dapat mengurangi risiko anak untuk bermain smartphone di sekolah, termasuk permintaan untuk memiliki smartphone pribadi. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas tentang efek biopsikososial kecanduan smartphone pada anak prasekolah. Tingginya risiko anak kecanduan smartphone bukan tanpa efek. Namun hal inilah yang justru cenderung diabaikan oleh para orang tua. Kecanduan smartphone padahal dapat memiliki efek terhadap fisik, psikologis, dan sosial anak. Hasil penelitian kami yang ditunjukkan pada tabel 6, ada beberapa efek dari resiko kecanduan smartphone. Yang signifikan dalam penelitian kami adalah faktor fisik berupa kelelahan dan gangguan tidur, kemudian faktor psikis berupa tantrum, dan efek sosial berupa terganggunya kehidupan sosial anak. Kita akan bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama adalah efek fisik berupa kelelahan. Anak dengan resiko tinggi kecanduan smartphone ini memiliki resiko 1,43 kali lebih besar untuk mengalami kelelahan daripada anak dengan resiko yang rendah. Hal ini mungkin disebabkan karena anak terlalu sering dan terlalu lama menggunakan smartphone sehingga dia merasa badannya sangat lelah. Kemudian, anak dengan risiko kecanduan smartphone memiliki 2,44 kali lebih besar mengalami gangguan tidur daripada anak dengan risiko rendah kecanduan smartphone. Hal ini mungkin terjadi karena anak sangat tertarik memainkan smartphone hingga lupa waktu sehingga mengganggu jadwal tidurnya. Selanjutnya, anak dengan resiko tinggi kecanduan smartphone memiliki resiko 5,6 kali lebih besar mengalami tantrum daripada anak dengan risiko rendah. Tantrum merupakan suatu kondisi di mana emosional anak terganggu sehingga anak menjadi sering marah. Terlebih jika anak tidak diperbolehkan bermain smartphone. Anak akan menggunakan cara tantrum ini agar orang tua mengizinkan anak menggunakan smartphone. Nah, jika orang tua kemudian membelikan smartphone pada anak saat anak marah, saat anak tantrum, maka anak akan menggunakan cara tantrum ini untuk sesuatu hal lain ya agar bisa mendapatkan keinginannya. Hal inilah yang sering menjadikan anak menjadi lebih emosional. Kemudian selanjutnya, anak dengan resiko tinggi kecanduan smartphone memiliki resiko 0,74 kali lebih besar untuk mengalami gangguan hubungan sosial daripada anak dengan resiko rendah. Hal ini terjadi sebab anak yang mengalami kecanduan smartphone akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain smartphone sendiri, sehingga anak menjadi malas untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti bermain dengan orang tua atau bermain dengan teman sebaya, atau membaca buku atau kegiatan-kegiatan lainnya. Selain itu, anak yang mengalami kecanduan smartphone menjadi hanya fokus pada smartphone-nya sehingga sering mengabaikan panggilan orang tua. Jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus, maka quality time antara orang tua bersama anak menjadi berkurang dan dapat mengakibatkan hubungan orang tua dengan anaknya menjadi renggang. Wah, ternyata memang efek dari kecanduan smartphone ini luar biasa ya jika kita tidak mawas diri sebagai orang tua milenial untuk memperhatikan hal ini. Nah, dari paparan saya dapat disimpulkan bahwa usia ibu yang muda kurang dari 35 tahun
ibu yang tidak bekerja, kontrol orang tua yang lemah terhadap penggunaan smartphone anak, serta anak yang memiliki smartphone pribadi dapat meningkatkan kemungkinan kejadian kecanduan smartphone pada anak secara langsung. Sedangkan pendidikan ibu, peraturan penggunaan smartphone dalam keluarga, dan peraturan penggunaan smartphone di sekolah berpengaruh tidak langsung terhadap kecanduan smartphone pada anak. Kemudian, efek fisik berupa kelelahan dan gangguan tidur, efek psikologis berupa tantrum, dan efek sosial berupa terganggunya kehidupan sosial anak merupakan efek biopsikososial yang sering terjadi akibat kecanduan smartphone pada anak. Kemudian apa sih sebenarnya yang bisa kita petik dari penelitian ini? Jadi, memang kita orang tua milenial yang melahirkan generasi alfa, memang kita tidak bisa menghindar dari adanya teknologi informasi yang sangat cepat berkembang. Dan anak-anak kita sudah pasti akan menggunakan teknologi tersebut, mau tidak mau. Kita tidak bisa menghalanginya 100%. Akan tetapi kita sebagai orang tua harusnya ikut mengontrol penggunaan smartphone pada anak, kemudian memiliki peraturan yang ketat di rumah dan juga peraturan di sekolah yang baik tentang penggunaan smartphone ini, sehingga anak menjadi rendah resikonya terhadap kecanduan smartphone, sehingga juga anak akhirnya tidak memiliki efek yang negatif terhadap smartphone yang dia sering gunakan. Nah, sebagai ibu milenial, saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Nah, rupanya kita sudah sampai di penghujung presentasi ya. Jadi ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam penelitian kami. Oke, semoga penelitian kami ini bisa berguna bagi kalian semua yang sedang menonton di channel ini. Dan kalau misalnya ada pertanyaan atau komentar, bisa kalian tulis di kolom komentar. Insya Allah kami akan segera menanggapi. Terakhir, semoga ibu-ibu sekalian bisa memetik hikmah, mengambil pelajaran, mengambil pengetahuan dari presentasi yang telah saya lakukan. Dan terima kasih telah menyaksikan paparan seminar hasil penelitian kami sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa.